Kanjeng Raden Arya Tumenggung Panji Arif Rekso Duningrat papan kula aturaken. Iya, untuk seminar akan disampaikan oleh Kanjeng Raden Arya Panji Arif Prianto Rekso Duningrat. Waktu tempat disilakan. Nah, mari kita simak bersama-sama, kita ikuti untuk seminar ini. Tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang berarti untuk kita bawa dan menjadi wawasan yang baru bagi kita, khususnya untuk yang baru saja mengikuti. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa berbagi tentang sebuah ajaran adiluhung leluhur kita, sebuah mahakarya yang telah diakui oleh dunia sebagai warisan peradaban dunia di tahun 2005. Sebuah pelestarian budaya, sebuah edukasi budaya adalah wujud dari tanggung jawab semua warga negara, karena sesuai dengan apa yang disabdakan Kanjeng Sunuhun Pakubono ingkang kaping 11, rup tunsaraning bangsa dumunung heneng luhuring budaya. Sebuah bangsa akan runtuh ketika budayanya diruntuhkan. Jadi kita mempunyai sebuah tanggung jawab untuk berbagi tentang wawasan budaya ke generasi muda penerus kita. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah para sesepuh, pinesepuh, adi sepuh ingkang kawula tansah hormati, kalau dari izin berbagi tentang sedikit wawasan tosan aji atau tentang perkerisan. Dari izin para sesepuh. Keris. Siapa yang belum tahu keris? Ada yang tahu keris? Tahu? Ketika saya pegang keris, ketika saya menyengkelit keris, pada saat ini, pada era ini, yang terkesan pertama apanya? Ketika ada orang yang menyengkelit keris, masyarakat pada umumnya pada era sekarang terkesan apanya? Mis, klenik. Padahal sejatinya keris adalah sebuah filosofi, visualisasi dari sebuah tuntunan budi pekerti. Pada tahun 2005, pada saat itu Indonesia mengajukan keris sebagai warisan peradaban dunia ke UNESCO. Pada saat itu saingan terberat keris adalah samurai. Samurai dengan keris itu sama-sama mempunyai teknik tempat dalam seni tempat logam. Kenapa? Akhirnya keris yang diakui oleh UNESCO menjadi sebuah warisan peradaban dunia. Padahal sama-sama menggunakan teknik tempat lipat dan sama-sama menggunakan bahan dari logam. Pada saat itu sebuah perjalanan yang cukup panjang. Para sesepuh keris mengajukan keris menjadi warisan peradaban dunia yang akhirnya ditetapkan oleh UNESCO. Samurai dan keris sama-sama menggunakan bahan dari logam dan sama-sama menggunakan teknik tempat lipat. Tetapi kita patut berbangga, kita patut mengajukan jempol kepada leluhur kita bahwa keris dalam setiap bagian-bagiannya menyelipkan sebuah ajaran luhur tentang tuntunan budi pekerti. Sedangkan samurai hanya menitik beratkan pada ketajaman saja. Sedikit saya gambarkan tentang apa sih yang terkandung, ajaran yang terkandung di dalam keris.
Mohon Mas Anam bisa dibantu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Priantoro. Kebetulan saya diberi amanah menjadi Ketua Makassar Cabang Kebumen. Di Kebumen sana kami banyak melakukan siar budaya karena kami sangat mulai prihatin tentang adab, tentang toto kromo untuk generasi muda saat ini. Sudah sangat luntur dan sudah sangat mulai hilang. Kami menggunakan siar ngaji keris untuk kembali menggugah para generasi muda tentang ajaran adab angga unggu. Loh, kenapa saya menggunakan sebuah metode ngaji keris? Karena di perkerisan sendiri itu ada angga unggu, ada toto kromo, dan banyak hal-hal luhur yang terselip di dalamnya. Jadi keris di samping disebut sebagai senjata tajam, juga disebut sebagai senjata rohani. Kenapa? Sebagai senjata tajam karena memang keris diciptakan untuk melindungi diri dan berperang. Dikatakan sebagai senjata rohani bahwa keris dalam pembuatannya, mulai dari pengambilan material logam sampai ke finishing, empu selalu melalui ritual, pelaku, dan doa. Jadi keris pun ada dua sudut pandang atau dua keilmuan dalam dunia perkerisan untuk membedah keris. Yang pertama adalah isoteri. Isoteri adalah sudut pandang untuk membedah keris dari sisi daleman atau sisi energi. Apa saja yang dibahas dalam sudut pandang isoteri? Yang dibahas adalah sebuah energi. Jadi keris itu mempunyai dua energi. Energi alam yang berasal dari metalurginya, dari bahan logamnya, dan energi ilahi yang berasal dari laku dan doa sang empu. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah soteri. Apa itu? Soteri adalah sudut pandang atau keilmuan dalam perkerisan yang membedah keris dari sisi fisiknya. Apa saja yang dipelajari? Yang pertama bahan logamnya yang disebut metalurgi. Kemudian dalam keris setiap bagiannya mengandung filosofi. Nah, ketika sudah belajar itu, kita juga akan belajar tentang history atau sejarah. Kok bisa? Bisa. Karena nanti dalam keilmuan soteri kita juga ada namanya ilmu tangguh atau menangguh. Ilmu tangguh itu apa? Adalah ilmu untuk mengidentifikasi keris itu dibuat di era apa. Ketika kita sudah mengetahui keris itu dibuat era apa, otomatis kita akan belajar sejarahnya. Di era itu seperti apa sejarahnya? Rajanya siapa? Janopatinya siapa? Ada perjalanan seperti apa? Jadi dalam perkerisan ada dua sudut pandang keilmuan. Yang pertama isoteri, yang kedua adalah soteri. Sedikit saya peragakan bahwa di perkerisan juga ada beberapa angga ungguh. Nah, ini yang kami bawa di daerah Kebumen sana untuk kembali mengingatkan atau menggalakkan kembali tentang adab sopan santun generasi muda saat ini. Nah, dalam perkerisan itu juga ada namanya angga ungguh. Angga ungguhnya seperti apa? Ketika saya lebih muda menyampaikan keris kepada yang lebih sepuh, itu juga ada angga ungguhnya. Mungkin Kanjeng Purwadi bisa dibantu untuk memperagakan angga ungguh. Ketika saya lebih muda, kemudian menyerahkan keris pada yang lebih sepuh, tangan saya harus berada di bawah, kemudian yang menerima harus di atasnya. Nah, kemudian ketika yang memberikan
yang lebih sepuh, berarti tangan ketika memberikan itu ada di atasnya, dan saya yang menerima harus ada di bawahnya. Kemudian ada juga beberapa pakem tentang nyentrik keris. Ketika Pisowanan ke keraton itu menggunakan ladrang Solo, itu posisi kerisnya itu menghadap seperti ini untuk beberapa acara resmi atau Pisowanan. Nah, ini untuk acara-acara resmi atau Pisowanan. Kemudian ketika di keraton sedang acara berduka itu akan dibalik. Jadi hadapnya terbalik seperti ini. Bilo Suntomo. Nah, ini beberapa contoh bahwa dalam perkerisan juga ada adab dan anggah fubuh. Kemudian, turunkan sih, monggo. Ketika kita membuka keris, ketika saat ini sebagian masyarakat sana selalu mengidentikan ketika kita megang keris, ketika kita belajar keris, selalu disandingkan dengan narasi bahwa itu musyrik, itu klenik. Ketika sebuah hal disampaikan seperti itu, kembali saya tanyakan, seberapa pemahaman Anda tentang keris? Karena sejatinya dalam keris, dalam membuka saja kita sudah diingatkan. Jadi ada adab membuka keris. Ketika kita membuka keris, jadi yang diangkat adalah marongkonya. Saya kemudian ditarik ke atas, yang diangkat itu marongkonya. Kebangkitan Nasional diundang Pak Ma'ruf. Kenapa? Leluhur kita itu sangat-sangat cerdas. Selalu menyelipkan sebuah ajaran di dalamnya. Ketika kita membuat keris, kita sudah diingatkan sejak ini dewi menungso sing bakal bali marang Gusti. Kemudian keris secara global ada 3 bagian penting. Yang pertama, di dalam deder ini atau pegangan ini ada namanya pesi. Pesi memvisualkan kehidupan manusia ketika dia terlahir. Tanpa adanya kelahiran tidak ada manusia, tidak ada makhluk hidup. Tanpa adanya pesi tidak ada keris. Jadi pesi dalam keris itu memvisualkan kehidupan manusia ketika dia lahir. Kemudian di atasnya ada namanya gonjo. Itu garis yang terlihat garis ini kecil. Itu memvisualkan kehidupan manusia ketika dia sudah terlahir, kemudian dia tumbuh, butuh adanya pengendalian diri. Jadi tidak semuanya sendiri, ada normanya, ada tatanannya, ada anggah umurnya. Kemudian ketika manusia sudah lahir bertumbuh, menapaki sebuah kehidupan, divisualkan dengan bilah bahwa perjalanan manusia sejatinya akan kembali pada Sang Khalik. Apakah keris ada yang lurus? Apakah keris ada yang lurus? Ada yang tahu? Jawabannya, nggih. Bapak, apakah ada keris ada yang lurus? Dalam pakem keris ada namanya keris lurus, tetapi bilahnya tidak tegak lurus. Jadi tidak ada keris yang bilahnya tegak lurus. Pasti selalu condong, miring. Hal ini menunjukkan, memvisualkan, mengingatkan kita bahwa sejatinya kita hamba yang harus tunduk pada ketetapannya. Ora ono keris lurus, masih nyondong. Mergo ono ada yang disampaikan bahwa sejatinya kita hamba yang harus tunduk pada ketetapannya. Nah, filosofi global dari keris ini, ketika kita bisa memvisualkan dalam kehidupan kita sehari-hari,
kita akan selalu diingatkan sejatinya kita hamba yang harus tunduk pada ketetapannya, dan kita pasti akan kembali pada Sang Khalik kita. Dan sebuah perjalanan kehidupan tidak bisa semaunya sendiri, harus ada tuntunan menjadi pegangan hidup kita. Jadi ketika ada sebagian masyarakat sana yang menyampaikan ketika berkeris itu musyrik, itu sangat salah. Karena dengan filosofi secara global ini, filosofi dasar ini, kita selalu diingatkan bahwa kita hanya seorang hamba dan pasti akan kembali pada hal kita. Ketika sudah kita merasa diingatkan dalam menampaki sebuah perjalanan hidup kita, kita pasti akan lebih hati-hati. Nah, ini sebagian kecil ajaran apa yang terkandung di dalam keris, ternyata sangat luhur. Kemudian setiap pericikan bagian-bagian keris pun ini akan mengandung ajaran-ajaran lainnya. Mungkin untuk mengenalkan keris kepada generasi muda, bisa dari penari. Saya minta 3 orang untuk maju. Dari penari mohon 3 orang untuk maju ke depan. Mbak Siska. Perwakilan dari penari, nggak apa-apa. Nah, ya 2 lagi, 1 lagi. Dipegang kerisnya, dipegang, nggak apa-apa. Mas, satu lagi mohon dari penari. Kita sengaja mengenalkan keris karena mungkin dalam masyarakat saat ini pegang keris pun itu sudah menakutkan karena minimnya pengedukasi keris. Mudah-mudahan di kesempatan sore kali ini kita bisa mengenalkan keris ke generasi muda. Nah, sudah pernah pegang keris sebelumnya? Pegang keris takut apa tidak? Kenapa? Tajam. Kenapa takut? Kenapa takut? Bukan karena kliniknya atau mistiknya? Oh, karena mistiknya. Coba sampaikan kenapa pegang keris itu takut. Mistik yang seperti apa yang kamu tahu? Nah, ini adalah sebuah PR buat kita bersama sebagai pelestari budaya dan pengedukasi budaya, bahwa sebuah pelestarian budaya akan menjadi sebuah omong kosong tanpa memperhatikan regenerasi budaya untuk kelangsungan budaya itu sendiri. Sepakat Bapak-bapak? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Mudah-mudahan sore kali ini kita bisa sedikit berbagi tentang keris, dan mudah-mudahan anak-anak yang sekarang di depan setelah ini tidak takut lagi dengan keris, ya. Nah, kemudian coba dipegang seperti ini. Pegang seperti ini. Balik. Ya. Nah, kita belajar membuat keris. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan, ketika membuka keris yang dibuka atau ditarik adalah warangkanya. Kenapa? Oh, berarti tadi tidak memperhatikan. Jadi ketika kita membuka keris, kenapa warangka yang ditarik? Karena leluhur kita memberikan sebuah ajaran, mengingatkan kita ketika keris ditarik, kita diingatkan sejatine dhewe menungso bakal bali marang Gusti. Jadi warangka itu diibaratkan sebuah ruh yang pasti akan lepas kembali pada Sang Khalik. Paham? Kita belajar keris sama-sama, membuka keris. Ada seperti ini, ya. Kemudian ini kan ada jendolnya, ibu jari mendorong ke atas, ya. Tarik warangkanya ke atas. Nah, kemudian ketika menutup keris itu juga yang turun adalah warangkanya, ya. Nah, buka lagi.
Coba perhatikan, keris ada 3 bagian. Yang di dalam sini namanya pesi. Kemudian ini ada garis, ini namanya gonjo. Kemudian ini ada namanya bilah. Nah, pesi melambangkan kehidupan manusia ketika dia lahir. Ketika manusia lahir, bertumbuh, itu namanya pengendalian diri yang divisualkan dengan gonjo. Coba lihat, mana yang gonjo? Ya, kemudian manusia ketika sudah lahir, bertumbuh, punya pegangan untuk menapaki perjalanan hidup, pasti akan kembali pada sang haliknya, divisualkan dengan bilah. Ya, paham? Coba yang berani menerangkan seperti ini, 7 jari dari 3 ini yang seperti saya sampaikan. Pesi, keris ada 3 bagian penting. Pertama pesi, yang kedua gonjo, yang ketiga bilah. Pesi memvisualkan kehidupan manusia ketika dia lahir, bertumbuh, menapaki perjalanan hidup, membutuhkan namanya tuntunan budi pekerti. Ketika sudah mempunyai pegangan hidup, manusia akan menapaki perjalanan kehidupan sampai akhirnya kembali pada sang halik. Siapa yang berani mengenal hal itu?